Nah, identitas pribadi udah beres. Sekarang tinggal masukin hasil pemeriksaan puskesmas tadi deh. Emang apaan aja sih? Ih, ada usia, terus IMT, terus lingkar lengan atas, kadar HB, dan Perilaku merokok. ya itu tahu. Tahu dong. Nah, sekarang aku minta tolong dong sama kamu. Apa tuh? Bacain, terus aku yang input. Usia udah ya? Terus IMT. Ya, IMT 20,0. oke. Terus Lila 25,3. Terus HB. HB-nya 12. Emang IMT apaan sih? Terus Lila juga apaan sih? Gak ngerti deh. Gak tahu. Gimana? 3 bulan sebelum menikah, calon pengantin atau capin dihimbau untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan. Lalu, memasukkan data hasil pemeriksaan tersebut ke aplikasi LCMIL. Nah, data yang dimasukkan adalah usia, IMT, Lila, kadar HB, lalu yang terakhir adalah perilaku merokok. Seberapa pentingkah variabel-variabel tersebut terhadap kesehatan catin ke depannya? Mari kita cari tahu bersama. Variabel yang pertama adalah usia. Usia ideal untuk menikah bagi perempuan adalah antara 21 hingga 35 tahun, sedangkan bagi laki-laki adalah di atas 25 tahun. Pada perempuan, menikah di bawah usia ideal berisiko lebih besar mengalami gangguan kehamilan karena organ reproduksi dan anatomi tubuhnya belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan. Sedangkan, menikah di atas usia ideal bagi laki-laki maupun perempuan memiliki risiko masalah kesuburan hingga komplikasi kehamilan. Variabel yang kedua adalah IMT atau indeks massa tubuh. IMT adalah ukuran yang didapatkan dari perbandingan berat dan tinggi badan seseorang untuk mengetahui status gizinya. IMT yang normal berada pada angka 18,5 hingga 25,0. Catin dengan IMT di bawah normal berisiko tidak mampu mencukupi gizi bagi janin yang dikandungnya kelak. Sedangkan jika IMT-nya berlebih akan memicu kehamilan yang berisiko. Variabel ketiga adalah Lila. Lila merupakan lingkar lengan atas yang penting dilakukan oleh catin perempuan untuk mengetahui risiko KEK atau kurang energi kronis. Lila yang normal adalah di atas 23,5 cm dan dinilai KEK jika di bawah 23,5 cm. Lila yang rendah akan memicu malnutrisi saat hamil yang mengakibatkan kurang optimalnya perkembangan janin. Sedangkan lila yang terlalu tinggi bisa menimbulkan berbagai komplikasi kesehatan dan beresiko pada janin. Variabel keempat adalah kadar HB. Screening awal kadar HB atau hemoglobin pada catin perempuan dilakukan untuk mendiagnosis risiko anemia pada saat hamil. Kadar HB yang normal berada pada angka 12 hingga 16 gram per desiliter. Sedangkan jika kurang dari 12 gram per desiliter tergolong anemia. Anemia pada saat hamil dapat meningkatkan risiko bayi lahir stunting. Kadar HB yang rendah menyebabkan metabolisme tidak berjalan dengan optimal. Hal ini akan memicu gangguan pertumbuhan pada janin sehingga beresiko stunting. Variabel kelima adalah perilaku merokok yang ditujukan baik bagi catin perempuan maupun laki-laki. Perilaku merokok pada laki-laki akan menurunkan kualitas sperma yang memicu berbagai permasalahan pada kesehatan reproduksi. Pada ibu hamil, paparan asap rokok juga menyebabkan menurunnya jumlah sel darah merah serta merusak sumsum tulang belakang sehingga meningkatkan risiko terjadinya anemia yang pada akhirnya meningkatkan risiko melahirkan anak stunting. Itulah tadi penjelasan mengenai masing-masing variabel penentu status kesehatan calon pengantin. Hasil dari pemeriksaan variabel-variabel tersebut menentukan keberlangsungan kehidupan berkeluarga, sehingga diharapkan melahirkan keturunan yang sehat ke depannya. Yuk lakukan screening kesehatan sebelum menikah di puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya untuk cegah stunting.